Selanjutnya Banjali mendapatkan berita tentang perjuangan Rusia cari rekrutan baru untuk perang di Ukraina dan tanggapan sinis warganya. Dilaporkan oleh Kompas.com. Tanggal 23 Agustus tahun 2022, pukul 22.31 waktu Indonesia Barat. Moskwa, Kompas.com, 6 bulan invasi Rusia ke Ukraina, Kremlin menawarkan berbagai insentif untuk rekrutan baru pasukan militer yang bersedia maju ke medan pertempuran melawan tetangganya sendiri. Namun, hadiah, uang hingga tanah yang dijanjikan sepertinya tidak serta-merta membuat warga merelakan diri atau kerabatnya untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina, mengingat banyak pasukan yang tak kembali. Di kota Volosovo, dekat St. Petersburg, suara pengeras suara di tiang-tiang tinggi yang berjajar di jalan utama Riu berbunyi. Secara tradisional mereka digunakan untuk memainkan musik patriotik selama hari libur nasional. Namun, sekarang mereka memiliki tujuan yang berbeda. 2 batalion artileri sukarelawan sedang dibentuk. Kami mengundang pria berusia 18 hingga 60 tahun untuk bergabung, bunyi pengumuman dari pengeras suara itu. Peringati 31 tahun hari kemerdekaan dari Uni Soviet, Ukraina tidak akan menyerah berjuang. Ini adalah pesan yang diulang-ulang di negara yang luas ini. Di media sosial, di TV dan di papan reklame, pria Rusia didesak untuk menandatangani kontrak jangka pendek dengan militer untuk berperang di Ukraina. Meski tidak pernah mengumumkan kerugian pasukannya sejak Maret, upaya perekrutan baru untuk tentara Rusia yang diluncurkan pihak berwenang seolah mengonfirmasi laporan kerugian signifikan yang dihadapinya dalam serangan ke Ukraina. BBC dalam laporannya secara langsung mewawancarai sejumlah orang di Volosovo dan menanyakan apakah mereka mendukung pemanggilan sukarelawan perang. "Iya, jika saya masih muda, saya akan pergi, tapi sekarang saya sudah terlalu tua," kata seorang pria yang ditemui BBC di jalan. "Kita harus mengebom mereka," tambahnya sambil mengepalkan tinju. Namun, kebanyakan orang di kota itu tampaknya kurang antusias. "Perang terlalu menyakitkan untuk dibicarakan," keluh seorang wanita. "Membunuh saudaramu itu salah." Ketika ditanya apa yang akan dia katakan jika salah satu kerabatnya ingin bergabung, wanita itu menjawab, "Kenapa pergi? Hanya tubuh mereka yang akan dibawa kembali." Dan memang, banyak jasad pasukan Rusia yang telah dikembalikan oleh Ukraina. Peringati 31 tahun hari kemerdekaan dari Uni Soviet, Ukraina tidak akan menyerah berjuang. Rusia tidak memberikan angka, tetapi para pejabat Barat mengatakan antara 70.000 dan 80.000 tentara Rusia telah tewas atau terluka sejak melancarkan invasi 6 bulan lalu. Janji berbagai hadiah. Untuk menarik rekrutan baru, pihak berwenang menawarkan sejumlah besar uang kepada para sukarelawan, sebidang tanah, dan bahkan tempat-tempat premium untuk anak-anak mereka di sekolah-sekolah Rusia. Perekrut bahkan telah mengunjungi penjara Rusia untuk mendaftarkan narapidana, menjanjikan mereka kebebasan dan uang. Wartawan investigasi Rusia Roman Dobrokhotov melihat upaya perekrutan adalah tanda keputusasaan pihak berwenang. Ini bukan tipe tentara yang dibutuhkan untuk kemenangan perang. Kremlin masih berharap kuantitas dapat mengalahkan kualitas. Bahwa mereka bisa mendapatkan ratusan ribu orang putus asa dengan hutang mereka dan melemparkan mereka ke zona konflik. Jumlah uang tunai yang ditawarkan kepada calon rekrutan baru mencapai $5.700 AS, hampir 86 juta rupiah per bulan dalam beberapa kasus. Tapi di luar janji itu, Roman mengatakan kenyataannya berbeda. Orang-orang tidak benar-benar melihat uang ini, katanya. Mereka kembali dari Ukraina sekarang dan memberi tahu kami para jurnalis tentang bagaimana mereka ditipu. Ini juga memengaruhi situasi, kurangnya kepercayaan pada pemerintah kami, jadi saya pikir strategi ini tidak akan berhasil, tambahnya. Umpan meriam. Tapi ada juga yang terbujuk untuk bergabung. Putra Nina Chubarina, Yevgeny, meninggalkan desa mereka di wilayah utara Karelia untuk bergabung dengan batalion sukarelawan. Nina mengatakan putranya, yang tidak memiliki pengalaman militer, diberi senjata dan dikirim langsung ke Ukraina. Dia terbunuh hanya beberapa hari kemudian. Dia berusia 24 tahun. Nina setuju untuk diwawancara di sebuah taman dekat Moskwa, di mana dia mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah pabrik roti. Dia mengatakan tugas monoton pengepasan roti mengalihkan pikirannya dari kehilangan putranya. Dia ingat sudah memohon kepada putranya untuk tidak pergi ke Ukraina. Saya mencoba membujuknya keluar dari itu, rekrutan militer.
Saya menangis. Saya berkata, ada perang, kamu akan terbunuh. Dia berkata, Bu, semuanya akan baik-baik saja. Nina kritis terhadap bagaimana pihak berwenang Rusia merekrut sukarelawan untuk berperang di Ukraina. Mereka baru saja mengirim mereka seperti ayam kecil bodoh. Mereka bahkan hampir tidak pernah memegang senjata sebelumnya. Mereka adalah umpan meriam. Para jenderal berpikir, kami punya sukarelawan, bagus, ayo. Ironisnya, tidak semua orang tertarik untuk mendaftar seperti mendiang Yevgeny. Menurut laporan BBC, jika bepergian di seluruh negeri ini, Anda juga tidak akan mendapat kesan bahwa orang-orang Rusia sepenuhnya berada di belakang operasi militer khusus, sebagaimana Kremlin suka menyebutnya. Jumlah mobil di jalan-jalan Rusia yang menampilkan simbol Z pro-perang masih relatif sedikit. Para ahli mengatakan bahwa jumlah sukarelawan yang bergabung rendah. Peringati 31 tahun hari kemerdekaan dari Uni Soviet, Ukraina tidak akan menyerah berjuang. Analis militer Pavel Luzin mengatakan orang-orang di sini tidak siap mengorbankan diri untuk presiden mereka. Masalah bagi Kremlin adalah bahwa kebanyakan orang Rusia tidak akan mati untuk Vladimir Putin atau untuk pemulihan Kekaisaran Agung, ujarnya. Rekrutmen menurutnya tidak mungkin dilakukan dalam keadaan saat ini, karena tidak ada konsensus sipil di Rusia untuk perang. Bandingkan ini dengan Ukraina. Ukraina siap bertarung. Demikianlah berita disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.